Jora, Iya, Pak? kamu kenapa nggak nikah sama Adit? Raka, Mama tahu kamu itu cinta sekali sama Kejora. Dan Mama mau Kejora sama Raka itu bersatu, ya? Kejora, aku ingin menjadi seperti kunang-kunang ini yang bisa menerangi kamu, memberikan kamu keindahan dan kebahagiaan dalam hidup kamu. Raka kenapa ya? Kok dia mutusin hubungan dia sama papanya? Masa iya gara-gara aku? Aku tanya aja deh sama Raka. Sekalian aku mau bilang terima kasih karena udah nolongin aku, Papa dan Adit. Kejora, Raka, kita bisa ketemu nggak? Sebentar aja, ada yang mau aku omongin. iya Kejora, kita ketemu di kafe dekat rumah kamu ya. Oke, di kafe ya. Sampai ketemu. Raka. Kejora. Raka, kenapa kamu putusin hubungan kamu sama papa kamu? Apa ini semua gara-gara aku? Bukan Kejora, ini bukan gara-gara kamu. Tapi memang hubungan aku, mama dan papaku tuh udah gak bisa dipertahankan lagi. Kamu tahu gak sih Raka? Kak Alina itu anaknya papa kamu, anak kandung papa kamu. Tadi aku ke rumah Tante Tias, dan tiba-tiba ada orang yang sengaja nyebarin selembaran tentang hasil DNA Kak Alina dan papa kamu. Dan hasilnya cocok. Dan ada yang nelpon aku, dia bilang dia mau ngirimin video. Dan video itu isinya adalah tentang percakapan antara Robi dan Pak Widodo, papa kamu. Dan itu semua ngebahas tentang Kak Alina. Ya aku udah tahu sih semuanya. Tapi aku gak mau pikirin itu Kejora. Kita lupain aja ya. Dan lupain soal Widodo juga. Ya sekarang sih semua terserah kamu. Aku cuma pengen kamu dan mama kamu itu bahagia, gak stres lagi. Ya. Aku juga mau ngucapin makasih buat kamu karena kamu udah nolongin aku, Adit dan Papa tadi. Kamu udah terlalu banyak Raka nolongin aku. Sampai-sampai kamu donorin tulang sumsum belakang kamu buat aku. Udahlah Kejora, gak usah dibahas lagi. Aku tulus kok bantu kamu. Tapi kamu tuh udah terlalu banyak bantuin aku. Aku gak tahu gimana cara balasnya Raka. Kamu butuh sesuatu atau lagi pengen apa gitu gak? Kejora, kalau kamu memang mau balas budi, ya aku minta hanya satu.
Aku mau kamu jadi istri aku. Maksud kamu apa? Enggak. Itu bercanda kok. Kan aku udah bilang tadi nggak usah dibahas. Ya udah kalau gitu aku pergi ya. Aku masih banyak urusan. Aku harus meeting, harus ketemu sama mamaku. Kamu pulang aja, ya. Oke. Kamu baik-baik ya, jaga diri kamu. Iya. Hati-hati, Rama. Ada satu hal lagi yang bisa menghancurkan Tante Tias dan Widodo. Tante Tias kan dapat asuransi dari meninggalnya Pak Agung. Sementara Pak Agung masih hidup. Aku mau email. Saya mau memberikan informasi kalau Agung Subrata masih hidup. Jadi seharusnya asuransi belum boleh dicairkan. Kalau mau bukti, kalian bisa datang ke rumah Jalan Permata nomor 5. Kalian bisa lihat di sana kalau Agung masih hidup. Rasakan kamu, Widodo dan Tante Tias. Kalian berdua akan jadi gembel karena kalian nggak bisa mendapatkan apa yang bukan jadi hak kalian. Siapa ya? Paling Adit, Bu, mau ngajakin Papa berangkat kerja. Ayo, kita berangkat sekarang. Papa semangat nih, udah gak sabar pengen kerja. Yuk. Pagi, Bu, Pak. Ya, pagi. Bapak siapa? Ada yang bisa saya bantu? Saya mendapatkan informasi bahwa Bapak Agung Subrata katanya masih hidup. Saya Agung Subrata. Saya masih hidup. Alhamdulillah. Saya senang mendengarnya. Tapi memang suami saya ini sedang mengalami hilang ingatan sebagian, Pak. Jadi Pak Agung ini belum bisa mengingat semuanya. Tapi kami berani jamin bahwa ini memang benar Agung Subrata. Atau sebentar ya, Pak. Thomas. Atau kalau perlu Bapak boleh menghubungi dokter yang memeriksa Pak Agung. Baik, terima kasih. Oke, Bu, Pak, terima kasih atas informasinya. Berarti kami harus tarik kembali dana asuransi yang sudah jatuh ke tangan Ibu Tias, istri dari Bapak Agung Subrata. Oh, silakan Pak. Ya, ditarik saja dananya. Lagi pula, saya juga masih hidup. Dan sebagai tambahan informasi, saya sudah menceraikan dia. Oke, Pak. Terima kasih ya informasinya. Saya permisi. Selamat pagi.
Cepat. Kita harus sampai bandara sebelum orang asuransinya datang. Ayo. Alina cepetan dong sayang, kita nggak punya waktu banyak nih sayang. Aku nggak mau, Ma. Aldi, udah jangan rewel dulu ah. Ayo. Yaudah. Sini sayang. Mau kemana kalian? Untung aku udah telepon pihak asuransi. Kalau enggak pasti mereka udah kabur. Ibu Tias, Anda harus kembalikan uang asuransi semuanya. Karena Bapak Agung Subrata masih hidup. Mari ikut saya ke kantor. Kita selesaikan semuanya. Pak, biar mereka pergi dulu, nanti urusannya sama saya aja. Bapak siapa ya? Saya nggak ada urusan sama Bapak. Urusan saya dengan Ibu Tias. Mau apa lagi sih Tante Tias? Aku tahu, pasti kamu lagi berusaha untuk lari dari tanggung jawab kan? Nggak semudah itu ya. Bu Tias, kita sudah tidak punya waktu. Mari ikut saya ke kantor. Iya, ayo kita ikut. Tuh kan, bener dugaan aku. Kalau mereka pasti mau kabur. Oh, aku harus bisa menghalanginya. Bu Tias, jangan macam-macam kamu ya. Aldi, kamu tunggu sini sebentar ya. Siapa yang mau kabur juga? Waduh. Makanya nggak usah kabur Tante Tias. Pak Widodo nggak usah kabur. Apa-apaan kamu, Raka? Aku di sini cuma bantu pihak terkait aja kok. Gara-gara kamu, Tias dan Alina jadi ketangkep kan? Loh, memang udah seharusnya seperti itu kan? Apa? Di sini aku cuma berusaha jadi orang baik aja kok. Makanya aku telepon pihak asuransi kalau Pak Agung Subrata itu masih hidup. Raka, kamu gak mikir apa ya? Saya ikut jadi keseret ini. Loh, ya mana aku peduli. Bukannya papa sendiri yang udah nggak mau mengakui aku sebagai anaknya. Ya sekarang terima aja. Bapak tetap harus ikut kami. Karena Bapak sudah membantu Ibu Tias. Siapa sih yang mau kabur? Orang kita buru-buru kok. Apapun alasannya, Anda harus hormati aturan. Ya, semua uang asuransi harus dibayar. Ya pasti kita balikin kok, Pak. Lagian kita juga nggak tahu kalau papa saya itu masih hidup. Oke, kalau begitu kita selesaikan sekarang aja. Kalau tidak, kalian semua ikut ke kantor. Ya udah, Pak. Mari kita bicara di dalam. Ngeselin. Sekarang kita nggak punya apa-apa deh, Alina. Terus kita sekarang mau kemana, Ma? Kita nggak mungkin diem di sini, kan? Ini semua salah kamu, Tias. Kok salah aku sih? Kamu malah nyalain aku. Ya iyalah. Kalau kemarin kamu transfer uangnya nggak akan begini kejadian ini kan? Aku kemarin tuh udah mau transfer ya, udah mau kirim ke kamu. Kamu malah pergi gitu aja pas denger mantan istri kamu kabur dari rumah sakit jiwa. Tapi kan kamu nggak langsung transfer. Mana buktinya? Kamu memang susah dibilangin. Widodo, kamu mau kemana? Kok ninggalin kita sih? Katanya dia peduli sama kita. Bener-bener dia tuh nggak tahu diri ya. Aku nggak sudi nganggap dia tuh papaku. Nggak Widodo, nggak Agung Subrata. Sama aja kelakuannya. Kita harus gimana nih, Alina? Ya udah kita pergi aja deh. Nggak tahu kemana. Yang penting jalan aja dulu.
Jera. Hai. Buat kamu. Oh, Dit. makasih. Ini buat Pak Agung Subrata. Makasih. Enak. Itu adalah kopi kesukaan Pak Agung loh. Oh ya? Coba dulu kalau gitu. Enak nih. Pak, walaupun Papa lupa ingatan, tapi nggak bakal lupa kan sama rasanya? Nit, terima kasih atas kesan yang telah kamu berikan kepada saya dan Kejora. Ini merupakan kesan yang baik. Kamu perhatian kepada saya, perhatian juga kepada Kejora. Ya, saya suka itu. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Jasmine. Pada hari ini saya akan wartakan sebuah breaking news untuk Anda. Kita langsung aja tanya ke narasumber kita. Ya Pak, jadi bagaimana atas kejadian Bapak dan yang lain sudah menyita seluruh harta dari istri pengusaha Agung Subrata? Iya benar. Selama sedikit aja, uang kami tidak akan kembali. Mereka punya rencana mau kabur ke luar negeri. Memang kasus ini cukup jarang. Orangnya masih hidup, istrinya minta klaim asuransi. Tapi semua sudah terselesaikan. Dan sekarang uang kami sudah kembali. Akhirnya, asuransinya Tias ditarik juga. Terus mereka kemana ya sekarang? Kenapa kamu harus peduli sama mereka? Biarkan aja. Ya enggak sih Pak, aku tuh cuma cemas sama Aldi, kasihan loh dia. Kenapa harus kamu cemaskan dia? Aldi kan bukan anak kamu, tapi Fajar. Tapi aku ngerasa sayang banget sama Aldi, Pak. Ya udahlah, mendingan sekarang kita fokus sama kerjaan aja ya. Iya.